Di video kali ini aku akan share resep yang nyoklat-nyoklat dan lembut, simple tanpa mixer, tanpa oven, gampang banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, ambil 100 gram dark chocolate compound atau DCC. Aku pakai merek Colata. DCC-nya ini udah dicincang atau diiris-iris kecil. Kemudian kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini. Tambahkan 120 ml minyak goreng. Biarkan coklatnya meleleh sambil kita aduk-aduk sesekali. Kalau coklatnya udah benar-benar meleleh, angkat dan sisihkan, biarkan agak hangat. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, telurnya suhu ruang. Masukkan 120 gram gula pasir yang sudah di blender halus atau boleh diganti dengan gula halus. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau mau pakai gula pasir biasa juga boleh. Pastikan aja gulanya benar-benar larut. Dan kalau udah tercampur rata, masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh pasta vanila. Boleh diganti pakai seperempat sendok teh vanili bubuk. Tuangkan juga 120 ml susu cair full cream. Aduk rata sebentar. Tuangkan coklat leleh yang kondisinya udah hangat. Aduk sampai rata. Ayak bahan-bahan kering yaitu 140 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh baking soda atau soda kue. Kita ayak supaya nggak menggumpal, jadi lebih mudah tercampur ke adonan. Setelah diayak, aduk hingga tercampur rata. Pastikan benar-benar tercampur rata, tapi nggak usah lama-lama ya ngaduknya. Ini udah cukup. Tuangkan ke dalam loyang yang sudah diolesi menggunakan margarin. Boleh juga dialasi kertas baking. Aku pakai loyang ukuran 20 x 7 cm. Teman-teman juga boleh pakai ukuran 20 x 10 cm. Hentak-hentakan loyang perlahan. Kemudian kukus di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Airnya udah panas dan mendidih. Untuk mengukus, aku pakai casserole pan dari Stain Cookware. Tapi ini aku tambahin tatakan kukusan. Casserole pan dari Stain Cookware berkualitas standar Jerman. Kukus di api sedang selama 45 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutup kukusannya udah dikasih serbet. Tes tusuk ya untuk mengetahui kematangannya. Kalau kita tusuk hasil tusukannya bersih berarti sudah matang. Seperti ini. Angkat. Keluarkan dari loyang dengan cara sisir pinggiran loyang menggunakan pisau. Balik dan keluarkan dari loyang. Ini aku akan balik dulu, kita kembalikan ke posisi awal. Biarkan dingin sebelum dipotong-potong atau dihias. Aku akan merapikan cake-nya. Bagian atasnya aku potong dan ratain menggunakan pisau cantik dari Stain Cookware. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, brownies simple ini biarpun simple tanpa mixer tapi hasilnya lembut banget. Selanjutnya bisa kalian beri topping, tapi ini opsional aja, kalau nggak ada di skip. Toppingnya bisa kalian kasih buttercream atau whipped cream, dan di sini aku pakai whipped cream. Ratakan krimnya dan boleh dikasih topping atau hiasan tambahan lain seperti keju parut, meses coklat, coklat bubuk atau yang lainnya. Ini udah siap untuk disajikan dan dipotong-potong. Ini enak banget. Ini recommended ya. Simple, tanpa mixer, super lembut. Selamat mencoba. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat sesuatu yang renyah, nyoklat, enak banget, bikinnya super mudah, bisa jadi ide jualan kekinian. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, lelehkan 100 gram dark chocolate compound atau coklat batang yang sudah diiris kecil-kecil. Kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini. Tambahkan 40 gram margarin atau boleh diganti dengan butter. Aduk-aduk sesekali dan biarkan coklat dan margarin meleleh dengan sempurna. Kalau sudah seperti ini, angkat dan sisihkan, biarkan hangat terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 1 butir telur, tambahkan 50 gram gula halus atau boleh pakai gula pasir yang sudah di blender halus. Aduk sampai gulanya benar-benar larut dan tercampur rata. Udah rata, kita tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh pasta vanila. Masukkan 50 gram tepung terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tercampur rata. Aku masukkan selama 3 tahap. Kalau sudah rata, campurkan adonan dengan lelehan coklat dan margarin yang sudah hangat. Aduk sampai rata. Konsistensi akhirnya seperti ini ya teman-teman, adonannya kental. Siapkan loyang datar, alasi dengan kertas roti atau kertas baking. Kemudian tuang sedikit adonan. Kemudian oleskan adonannya dan ratakan. Kita juga bisa menuangkan adonan sedikit demi sedikit menggunakan sendok. Di sini kita ratakan menggunakan pisau atau spatula. Tipis-tipis aja nggak masalah biar nanti hasilnya renyah, tapi jangan terlalu tipis. Kalau terlalu tipis nanti rawan hancur ketika dipotong. Hasilnya kira-kira dapat 2 loyang seperti ini. Taburi topping secukupnya, toppingnya bebas, aku pakai choco chips, almond slice, dan keju parut. Taburkan merata aja di atas adonan. Sisihkan dan sekarang kita panasin dulu ovennya. Panaskan oven kurang lebih 10-15 menit di suhu 150-160 derajat Celcius atau menyesuaikan oven masing-masing. Set di api bawah aja. Aku pakai oven top dari Mito dengan kapasitas 28 liter dan juga nggak boros listrik. Kalau ovennya sudah panas, panggang di suhu yang sama selama 20-25 menit atau sampai benar-benar matang. Kalau teman-teman pakai oven tangkring, panggang selama 25 menit dengan api kecil. Tentu aja ovennya juga udah harus panas. Di tengah perjalanan, boleh ya kalau kalian mau tukar posisi loyang biar matangnya bisa merata. Kalau udah matang, angkat. Pas lagi panas-panasnya, langsung aja kita potong kotak-kotak dengan menggunakan pisau atau pizza cutter. Ini harus segera dipotong karena kalau udah dingin, udah mengeras dan nantinya rawan hancur ketika dipotong. Lepaskan dari kertas baking dengan hati-hati. Biarkan dingin sebelum dikemas. Teman-teman bisa simpan di dalam toples kedap udara atau di dalam kemasan ziplock seperti ini. Siap dinikmati, buat temen ngemil atau dijual juga oke banget. Ketahanannya bisa sampai 6 bulan asalkan tingkat kematangannya pas dan penyimpanan yang benar. Di sini aku mau nunjukin untuk loyang yang dekat dengan api bawah itu hasilnya nggak muncul shiny crust-nya.
Sedangkan yang ditaruh di rak atas itu ada shiny crust-nya. Ini seperti yang udah aku sampaikan di video brownie shiny crust sebelumnya ya. Ini enak banget, renyah, nyoklat, ditambah aneka topping, semakin mantap. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku akan berbagi resep brownies dengan shiny crust atau lapisan yang mengkilap di permukaannya. Cara bikinnya mudah, cepat, tapi ada beberapa tips penting biar dapat shiny crust-nya. Sekarang, langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan lelehkan beberapa bahan dengan cara ditim. Lelehkan 225 gram dark chocolate compound atau DCC. Aku pakai merek Colata ya. Lelehkan juga 75 gram margarin, boleh diganti dengan butter. Masukkan juga 60 ml minyak goreng atau minyak sayur. Kita tim semua bahan ini sambil diaduk sesekali sampai benar-benar meleleh. Kalau sudah meleleh dengan sempurna, kira-kira seperti ini, angkat dan sisihkan, tunggu sampai suhu ruang. Siapkan wadah bersih, masukkan 3 butir telur, tambahkan 210 gram gula pasir yang sudah di blender halus, campurkan telur dan gula halus dengan menggunakan whisk sampai gulanya benar-benar larut dan tercampur rata. Gula larut itu bukan faktor utama, yang jadi faktor utama itu adalah komposisi gula. Tapi akan memudahkan si adonannya nanti membentuk lapisan di atasnya kalau kita benar-benar ngaduknya sampai larut. Ini juga boleh diaduk pakai mixer, cukup dengan kecepatan rendah dan nggak perlu sampai mengembang. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup. Telurnya udah agak pucat, tapi nggak ngembang, dan gulanya udah benar-benar larut. Masukkan setengah sendok teh garam, ini opsional, boleh di skip. Dan juga masukkan 1 sendok teh pasta vanila juga opsional. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan campuran lelehan coklat. Pastikan coklat lelehnya ini nggak panas, masih hangat hampir suhu ruang. Aduk menggunakan whisk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, ayak 150 gram tepung terigu protein sedang dan 53 gram coklat bubuk. Kita ayak sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk terus. Adonan brownies ini lama-kelamaan bakalan jadi kental dan berat banget. Dan konsistensi akhirnya menjadi seperti ini ya. Ini udah siap untuk dituangkan ke dalam loyang. Loyang yang aku gunakan loyang sekat ukuran 27 x 17 cm. Cocok juga untuk loyang persegi ukuran 20 sampai 22 cm. Kalau teman-teman nggak pakai loyang sekat pun itu juga nggak masalah ya. Loyangnya ini udah diolesin margarin, termasuk sekatnya juga. Dan sekarang kita alasi dulu pakai kertas baking biar gampang buat ngangkatnya nanti. Tuangkan adonan ke dalam loyang. Nah, ini juga tips ya. Adonan yang kental tapi mengkilap seperti ini mempermudah kita untuk mendapatkan shiny crust. Tapi kalau terlalu kental dan padat biasanya nggak mengkilap. Jadi pastikan coklat leleh tadi juga nggak terlalu dingin. Ratakan adonannya. Pasangkan sekat loyang
Dan taburi aneka topping sesuai selera. Teman-teman bebas mau pakai topping apa aja sesuai selera. Kalau udah selesai diberi topping, selanjutnya diamkan adonan selama beberapa saat, yaitu sekitar 15 menit sebelum dipanggang. Sambil menunggu, kita bisa panaskan oven terlebih dahulu di suhu 180 derajat Celcius. Aku panasinya pakai api atas bawah, atau teman-teman bisa menyesuaikan oven masing-masing. Aku pakai oven top dari Mito dengan kapasitas 28 liter dan dayanya juga nggak boros. Setelah 15 menit panggang di oven yang sudah kita panaskan tadi, di sini boleh ya teman-teman pakai api atas bawah. Panggang selama 10-15 menit sampai lapisan shiny crust-nya mulai terbentuk. Hati-hati kalau suhunya terlalu tinggi juga nggak bagus, malah lapisannya nanti bisa rusak. Tapi yang penting saat memasukkan adonan ini, kondisi ovennya itu harus cukup panas. Ini tips yang penting banget. Intinya, kenali suhu oven masing-masing. Kalau kalian pakai oven lain, mungkin bisa berbeda untuk pengaturan suhunya ya. Setelah 10-15 menit, di sini cukup gunakan api bawah aja. Turunkan suhunya ke 160-170 derajat Celcius. Panggang selama 20-30 menit atau waktunya bisa ditambah sampai matang. Kalau teman-teman menggunakan oven tangkring, bisa set panasnya ovennya itu di api besar. Begitu adonannya masuk, kurangin apinya jadi api sedang. Nah teman-teman, kalau sudah matang, angkat. Dan diamkan sampai agak hangat. Nah alhamdulillah ya, ini dia brownie sekat shiny crust dengan aneka topping sudah jadi. Shiny crust-nya juga keluar. Ini cantik banget. Keluarkan dari loyangnya. Ini tinggal kita angkat aja kertas bakingnya. Lepaskan sekat, atau kalau nggak ada sekatnya bisa potong-potong aja sesuai selera. Siap untuk disajikan. Untuk rasanya menurutku ini sih udah nggak perlu diragukan lagi. Ini enak banget, pecinta coklat wajib coba. Ukurannya besar mengikuti potongan dari sekat loyangnya. Teksturnya lembut dan legit. Ini recommended. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat cake chiffon coklat yang super nyoklat dan teksturnya itu selembut kapas. Teksturnya unik banget, ringan, lembut, tapi moist. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Siapkan wadah, masukkan 6 kuning telur, tuangkan 120 ml susu cair full cream, aduk rata sebentar. Ini kita aduk cukup sampai rata aja. Kemudian masukkan 90 ml minyak goreng atau minyak sayur. Tuangkan juga 140 gram dark chocolate compound atau DCC yang sudah dilelehkan. Ini kondisinya sedikit hangat ya, bukan panas. Aduk lagi menggunakan whisk sampai tercampur rata. Dan jangan lupa tambahkan setengah sendok teh pasta vanila, tapi ini opsional aja, kalau nggak ada boleh di skip. Aduk rata sebentar. Selanjutnya kita akan ayak 70 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram coklat bubuk, setengah sendok teh baking soda atau soda kue, dan setengah sendok teh baking powder. Ayak supaya mudah tercampur ke dalam adonan. Aduk rata menggunakan whisk sampai bahan kering benar-benar tercampur ke dalam adonan. Kalau sudah rata, sisihkan terlebih dahulu.
Siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 6 putih telur. Tambahkan setengah sendok teh garam. Dan masukkan 1 sendok makan perasan jeruk nipis. Aku akan mix menggunakan stand mixer Mito MX100. Stand mixer Mito MX100 memiliki kapasitas 5 liter dan mesinnya sangat kuat. Kita kocok putih telur sampai berbuih atau berbusa dengan kecepatan sedang. Kalau sudah berbuih, masukkan 115 gram gula pasir yang sudah di blender halus. Sedikit demi sedikit kita masukkan sambil terus dikocok. Kita masukkan gula pasirnya ini bertahap selama 3 kali. Kalau kira-kira gulanya sudah larut, bisa kita lanjutkan mix dan naikkan ke kecepatan tinggi. Kocok hingga soft peak. Kira-kira ini udah cukup. Soft peak itu ketika adonan diangkat berbentuk jambul terbalik seperti ini. Sekarang akan kita campur dengan adonan coklat. Campurkan sepertiga kocokan putih telur dengan adonan coklat. Campurkan menggunakan spatula atau whisk. Kalau sudah rata, tambahkan sepertiga bagian lagi dan aduk lipat perlahan menggunakan spatula. Ini udah rata dan tuang sisa kocokan putih telur. Aduk lipat perlahan menggunakan spatula hingga benar-benar tercampur rata. Tuangkan ke dalam loyang chiffon ukuran 20 atau 21 cm. Kalau membuat chiffon, loyang tidak perlu dioles apapun ya teman-teman. Untuk konsistensi adonannya, untuk resep ini adonannya encer ya, kalian jangan khawatir. Makanya di dalam resep ini kita pakai baking soda dan baking powder. Untuk mengurangi udara besar, aku jalankan tusukan sate seperti ini. Atau boleh juga dihentakkan loyangnya seperti ini kalau bagian bawah loyangnya rata dan gak mudah lepas. Panggang ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu pada suhu 160 sampai 170 derajat Celcius selama sekitar 50 sampai 60 menit atau menyesuaikan oven masing-masing. Aku pakai oven top dari Mito dengan kapasitas 28 liter dan juga nggak boros listrik. Ketika udah 20 menit waktu memanggang, lapisan luarnya udah kokoh. Supaya permukaan chiffon ini nggak retak, kita bisa iris sedikit bagian atasnya menggunakan pisau kecil dan tajam seperti ini. Dan aku bikin 5 irisan. Kalau kalian nggak mau melakukan step ini juga nggak apa-apa ya. Kemudian kita lanjut panggang lagi sampai benar-benar matang. Nah, setelah total waktu 60 menit, tes tusuk untuk tahu kematangannya. Kalau hasilnya bersih, berarti sudah matang. Keluarkan dari oven. Dan segera balikan loyang, gunakan botol untuk menyangga loyang. Kita biarkan hingga benar-benar dingin sebelum dikeluarkan dari loyang. Tunggu sekitar 1,5 sampai 2 jam, karena kalau masih panas atau hangat, kena udara luar secara mendadak, chiffon cake akan langsung menyusut. Setelah benar-benar dingin, baru bisa kita keluarkan dari loyang. Jalankan pisau kecil dan tajam di pinggiran loyangnya. Di bagian tengahnya juga bisa kita jalankan pisau kecilnya, juga kita pisahkan dari loyang. Kalau sudah, tinggal kita balik dan pisahkan bagian dasar loyangnya. Nah, di sini karena aku pakai loyang anti lengket, jadi langsung lepas sendiri dari loyang, gak perlu dipisahkan pakai pisau. Tapi hasilnya jadi kurang cantik ya. Bagian yang udah lepas duluan keburu kempes kena udara mendadak dari dalam loyang. Nah, ini dia coklat chiffon cake yang super nyoklat sudah jadi. Bisa kalian potong-potong sesuai selera. Untuk teksturnya ini unik banget. Walaupun banyak pakai coklat leleh, banyak kandungan lemaknya, tapi hasilnya masih tetap ringan dan super lembut.
Teksturnya jadi unik, selain karena ringan tapi juga moist dari coklat, itu dapat banget. Rasanya coklat. Kalau kalian suka brownies kukus, ini teksturnya mirip, tapi teksturnya jauh lebih ringan. Unik banget, layak coba. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membuat dessert nih. Yang coklat-coklat, yang moist, dan segar. Cara bikin cake-nya gampang banget, tinggal diaduk-aduk aja. Dan juga buatnya nggak perlu pakai oven. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 120 ml susu hangat. Ini susu UHT full cream. Tambahkan 2 sendok teh kopi instan tanpa ampas. Aku pakai Nescafe. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian sisihkan. Siapkan wadah dan saringan atau ayakan. Ayak bahan-bahan kering yaitu 230 gram tepung terigu protein rendah, 20 gram coklat bubuk, 1,5 sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda atau soda kue, dan setengah sendok teh garam. Bahan keringnya kita ayak dulu biar nantinya mudah dicampur ke adonan. Setelah selesai diayak, campur rata aja pakai spatula biar lebih memudahkan lagi proses pencampuran ke adonan. Sisihkan sebentar. Siapkan wadah atau bowl yang cukup besar. Masukkan 120 gram gula halus atau gula pasir yang sudah di blender halus. Diayak terlebih dahulu kalau perlu supaya gula halusnya ini nggak menggumpal. Nah, ini saringannya kurang besar ya, ini aku ganti dulu. Setelah selesai diayak, masukkan 120 gram minyak goreng atau minyak sayur. Tambahkan 120 gram yogurt plain. Tambahkan 1 sendok teh vanila ekstrak atau boleh diganti menggunakan pasta vanila. Aduk hingga tercampur rata menggunakan whisk hingga membentuk adonan cair seperti ini. Ambil bahan kering dan masukkan ke dalam wadah secara bertahap selama 3 kali. Kita masukin dulu sepertiga bahan kering. Aduk sampai tercampur rata. Jangan kelamaan ngaduknya ya teman-teman, cukup sampai rata aja. Nah, di sini kita masukin campuran susu dan kopi bergantian dengan bahan kering selama 3 kali juga. Jadi setelah bahan kering pertama tadi udah masuk, sekarang kita masukkan campuran susu dan kopi. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan lagi sepertiga bahan kering. Aduk lagi sampai tercampur rata. Bergantian lagi dengan sepertiga campuran susu dan kopi. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan lagi bahan kering untuk terakhir kalinya. Aduk rata. Dan masukkan campuran susu dan kopi yang terakhir. Aduk sampai tercampur rata. Pastikan kita nggak kelamaan ngaduk ya. Nah, konsistensi akhir adonannya seperti ini cukup kental. Adonan sudah siap untuk dikukus. Masukkan ke dalam loyang ukuran 16 x 16 cm dengan tinggi 7 cm. Loyangnya sudah dialasi menggunakan kertas baking. Teman-teman juga bisa kukus di wadah tin wall yang lebih praktis untuk ide jualan. Hentakan adonan perlahan. Kemudian kukus di kukusan yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini kukusannya udah panas. Tutup kukusannya juga udah aku beri kain bersih ya.
Kukus menggunakan api sedang dan kukus selama 30-40 menit atau menyesuaikan dengan kukusan masing-masing. Kukusan yang aku gunakan ini adalah Platinum Wok Semi Presto 32 cm dengan coating platinum Jerman anti baret. Bahkan diuji coba dengan baut sekalipun gak akan baret. Sudah terbukti ya. Premium wok dilengkapi dengan kukusan stainless steel yang tinggi, jadi cocok untuk aneka cake dan bolu kukus. Setelah 35 menit, jangan lupa lakukan tes tusuk. Kalau sudah bersih berarti sudah matang. Kalau hasil permukaan cake-nya benar-benar gak rata, retak seperti ini, teman-teman jangan khawatir. Hal ini wajar terjadi karena bahan pengembangnya itu baking powder dan adonannya juga kental. Ini gak masalah ya teman-teman, karena nanti kita bakal trim supaya rata dan nanti juga bakalan kita balik. Angkat dan biarkan tetap di loyang sekitar 5 menit. Setelah itu keluarkan cake dari loyang. Tunggu sebentar sekitar 15 menit. Kemudian potong atau iris bagian permukaannya yang tidak rata tadi. Jadi jaraknya itu cukup jauh. Saat kita ratakan dia bakalan rata ya teman-teman. Bagian yang benar-benar retak tadi itu nggak bakal kepake. Kalau sudah rata permukaannya, pindahkan ke dalam loyang atau baki yang sudah dialasi kertas baking. Letakkan dalam posisi terbalik seperti ini. Ini nggak perlu benar-benar pas ukurannya, nggak apa-apa, yang penting muat aja itu udah cukup. Tusuk-tusuk cake menggunakan tusukan gigi atau tusukan sate. Tusukan merata. Sisihkan sebentar. Sekarang kita akan membuat bahan siraman atau milk bath terdiri dari 100 gram kental manis. Masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Aduk hingga coklat bubuknya menyatu dengan kental manis. Seperti ini. Kemudian tambahkan 80 gram susu cair full cream. Dan terakhir kita tambahkan 100 gram susu evaporasi. Kalau nggak ada, teman-teman bisa ganti aja pakai almond milk atau susu cair biasa juga nggak apa-apa. Campur hingga rata. Campuran dari ketiga jenis susu ini akan memberikan efek moist, lembut, dan meresap ke dalam cake nantinya. Nah, kalau sudah tercampur rata, tuangkan bahan siraman atau campuran 3 susu tadi ke seluruh bagian cake. Siram aja hingga merata. Dia bakalan meresap. Nah, setelah disiram, cake ini kita simpan dulu dalam kulkas supaya lebih set dan meresap. Lebih baik selama semalaman atau minimal 6 jam. Untuk toppingnya, kita akan membuat krim coklat. Siapkan wadah yang besar. Masukkan 300 gram whipping cream cair. Kocok dengan menggunakan mixer hingga mengental. Ini hand mixer Mito MX200. Dan perlu diingat whipping cream harus dalam keadaan dingin. Kalau sudah mengental seperti ini, tambahkan 1 sendok makan penuh gula halus. Tambahkan juga 8 gram atau 1 sendok makan coklat bubuk. Diayak terlebih dahulu kalau perlu. Kocok lagi dengan kecepatan sedang sampai membentuk krim yang lembut. Nah, kira-kira teksturnya seperti ini, mirip seperti yogurt. Sekarang kita bagi menjadi 2 bagian atau masing-masing sebanyak 160 gram. Setelah dibagi, salah satu bowl kita tutup menggunakan wrap, sisihkan dan masukkan ke dalam kulkas. Untuk bagian whipping cream yang lainnya, tambahkan 1 sendok makan atau 8 gram coklat bubuk untuk memberi warna coklat yang lebih gelap lagi. Kemudian kita kocok dengan kecepatan sedang sampai mengembang dan kaku.
Kira-kira seperti ini sudah cukup. Ambil cake yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Keluarkan dari wadah. Beri whipped cream. Sebarkan merata di atas permukaan cake. Rapikan dan ratakan. Kalau sudah rata, sisihkan sebentar, masukkan ke dalam kulkas. Tahap terakhir kita ambil sisa whipping cream, kemudian kocok hingga mengembang dan kaku. Hasilnya seperti ini. Masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Plastik segitiganya ini udah aku beri spuit bulat. Semprotkan di atas cake. Aplikasikan sesuai selera. Terakhir, beri parutan coklat blok atau coklat serut sebagai hiasan di atasnya. Kita potong dan rapikan bagian pinggirannya supaya terlihat lebih rapi. Nah, ini dia teman-teman cake-nya, walaupun tanpa telur, super lembut dan moist banget. Kalian gak perlu khawatir cake-nya bakalan hancur atau mengeras di kulkas. Susu dan coklatnya meresap ke dalam cake, dingin dan enak banget. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat brownies kukus yang lembut dan coklat. Cara bikinnya gampang banget dan nanti kita bakal kasih topping choco marble yang bikin brownies kita tambah cantik. Ini pasti banyak yang suka. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan lelehkan 75 gram dark chocolate compound. Aku saranin pakai merek Colata. Ini yang bentuknya kancing. Kalau pakai yang batang, diiris-iris dulu. Itu juga nggak masalah, sama aja. Di sini aku udah siapkan wajan berisi air dan mangkok tahan panas. Kemudian tambahkan 80 ml minyak goreng dan 30 gram margarin. Kita akan tim di api sedang. Tunggu sampai coklat dan margarin meleleh dengan sempurna sambil diaduk-aduk sesekali. Gak perlu yang airnya sampai mendidih gitu ya. Kalau udah meleleh, angkat dan sisihkan. Tunggu suhunya turun terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita akan ayak bahan-bahan kering, yaitu 85 gram tepung terigu protein sedang, 35 gram coklat bubuk, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian ayak supaya bahan keringnya ini nggak menggumpal dan mudah dicampur ke dalam adonan. Sisihkan sebentar. Siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 4 butir telur. Tambahkan 140 gram gula pasir. Dan 1 sendok teh SP atau cake emulsifier. Di sini aku akan mix menggunakan hand mixer Mito MX200. Desainnya elegan, sudah dilengkapi termostat untuk mencegah panas berlebih. Mix dengan kecepatan sedang atau tinggi. Mix hingga putih kental berjejak. Kalau udah pucat dan kental seperti ini, apabila kita angkat akan meninggalkan jejak yang gak mudah hilang. Ini udah cukup. Sekarang kita masukkan bahan kering yang sudah diayak. Kalau teman-teman mau mencampur dengan mixer juga nggak masalah. Nantinya bahan yang ditim dimasukkan belakangan, diaduk pakai spatula. Ini bahan kering aku masukin setengah dulu. Aduk balik menggunakan spatula sampai tercampur rata. Masukkan setengah bahan yang ditim. Aduk balik sampai tercampur rata. Ulangi hal yang sama dengan setengah bahan kering terakhir.
Aduk balik sampai rata. Bergantian dengan setengah bahan yang ditim. Aduk balik lagi sampai rata. Kalau udah rata, seperti ini, ambil adonan sekitar 85 gram. Ini nantinya akan kita gunakan sebagai lapisan di tengah-tengah brownies. Sisa adonannya kemudian kita bagi menjadi 2 bagian. Kira-kira di sini aku bagi masing-masing menjadi 250 gram untuk lapisan bawah dan lapisan atas. Pertama, kita akan tuang adonan untuk lapisan bawah ke dalam loyang. Di sini aku pakai loyang persegi panjang ukuran 26 x 10 cm. Bawahnya udah dialasi kertas baking dan bagian samping-sampingnya diolesi menggunakan margarin. Setelah dituangkan ke dalam loyang, hentak-hentakan adonan untuk mengeluarkan gelembung udara besar. Kukus di kukusan yang sudah disiapkan sebelumnya. Di sini aku pakai pressure wok semi presto dari Stain Cookware yang dilengkapi dengan kukusan. Kukusannya udah harus panas dan airnya udah mendidih. Kukus selama 15-20 menit di api sedang. Tutup kukusannya, jangan lupa dibungkus kain bersih. Untuk adonan lapisan tengah bisa kita beri setengah sampai 1 sendok makan coklat bubuk supaya warnanya lebih gelap. Aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah 15 atau sampai 20 menit dikukus, sekarang kita tuangkan adonan untuk lapisan tengah dan kita ratakan. Kalau sudah rata, tutup lagi kukusannya. Kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, untuk lapisan tengahnya udah bisa ditimpa lagi dengan sisa adonan terakhir. Tuangkan sisa adonan untuk lapisan atas. Tutup dan kukus lagi selama 15-20 menit. Kalau udah selesai dikukus, jangan lupa cek kematangannya. Kalau ditusuk, hasil tusukannya nggak basah, berarti sudah matang. Angkat dan biarkan beberapa saat sebelum kita keluarkan. Sebelum dikeluarkan dari loyang, sisir pinggiran brownies seperti ini. Kemudian keluarkan dari loyang, lepaskan kertas baking, dan biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Kalau sudah dingin, baru bisa kita hias dengan coklat. Sekarang kita akan membuat choco marble. Lelehkan 100 gram dark chocolate compound atau DCC dengan cara ditim. Sedikit tips, jangan biarkan airnya benar-benar mendidih saat mengetim coklat. Karena kalau suhu airnya terlalu tinggi, wadah kaca akan rawan pecah. Airnya kayak gini aja udah cukup ya. Sambil diaduk aja sesekali sampai si coklatnya benar-benar meleleh. Seperti ini. Angkat dan sisihkan. Selanjutnya kita juga akan lelehkan 50 gram white chocolate compound atau coklat putih yang sudah dicincang dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tapi sekarang kita kecilkan apinya, jangan sampai kepanasan. White coklat ini tidak memerlukan suhu tinggi untuk meleleh dengan sempurna. Sambil diaduk sampai mulai hancur kayak gini, kita angkat aja mangkuknya dan aduk coklat putih sampai meleleh. Di suhu yang tepat dia akan lebih mudah meleleh. Seperti ini. Ini cara simple aku ya teman-teman buat ngelelehin coklat putih. Nah, ini udah meleleh dengan sempurna. Kemudian kita masukkan ke dalam piping bag. Tuangkan dark coklat leleh ke atas brownies yang sudah dingin. Ratakan seperti ini. Kalau udah rata, ambil coklat putih yang sudah kita masukkan ke dalam piping bag. Buat motif, kalau aku supaya lebih mudah dan lebih rapi, aku bikin motif zigzag rapat seperti ini. Kemudian kita bikin pola titik-titik di antara garis zigzag tadi. Aku buat ke bawah. Dan aku juga mau tambahkan pola yang sama di sisi sebelah kanannya. Kalau udah ada pola kayak gini, jadi gampang kita akan membuat marble. Caranya seperti ini. Kita tarik dengan menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate, melingkar, dan terus bersambung ke titik berikutnya. Lakukan sampai selesai.
Dan ini dia hasilnya, Choco Marble Brownies yang sangat menggoda selera. Pecinta coklat bakalan suka banget. Bisa teman-teman jadikan sajian spesial untuk keluarga atau bisa banget untuk dijual. Untuk teksturnya ini lembut banget, moist, dan ini lebih ringan ya karena menggunakan minyak goreng juga. Jadi kalau teman-teman masukkan ke dalam kulkas, ini nggak bakalan keras banget. Rasanya bakalan tetap enak. Selamat mencoba ya, makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.